Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunanihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini tentu kita semuanya mengetahui dan memahami kondisi yang sedang Allah berikan ujian kepada kita semuanya. Merupakan ujian yang mungkin semua orang merasakan walaupun tidak secara langsung. Akan tetapi ujian dan musibah ini harus mengingatkan kita kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di mana ada sebuah firman yang berkaitan, tentu harus kita eratkan kaitan ini dengan kejadian dan fenomena yang kita rasakan sekarang. Allah Subhanahu wa taala memiliki firman yang perlu kita ingat dan perlu kita cermati bersama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alayhi. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ayat ini harus kita eratkan kaitannya dengan apa yang terjadi yang menimpa kita pada akhir-akhir ini, yaitu ketika kita mengenang kisah salah seorang nabi, Dhunnun atau Nabi Yunus alaihi salam, ketika Allah memberikan cobaan kepada beliau, dimasukkannya beliau ke dalam kegelapan. Ulama menyatakan beliau diberikan musibah, dimasukkan dalam 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama, kegelapan perut ikan. Yang kedua, kegelapan laut. Dan yang ketiga adalah kegelapan malam hari, di mana Nabi Yunus alaihissalam berdoa di dalam kegelapan yang berlapis 3 tersebut, menyatakan, La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak. Kemudian Nabi Yunus memberikan pernyataan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Setelah itu memberikan pengakuan, Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini perlu kita cermati, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada nabinya, lantas Allah memberikan ilham, memberikan wahyu kepadanya untuk berdoa, mengesahkan kepada Allah yang pertama. Dalam keadaan ujian, maka tentu kita harus tetap mengesahkan Allah dan meyakini tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentu masuk dalam makna ini tidak ada yang mampu menyembuhkan, tidak ada yang mampu mengangkat sebuah musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi dengan doa beliau, Subhanak, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah izinkan untuk terjadi, maka itu menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkadang hal tersebut tidak kita inginkan, tidak kita cintai dan tidak kita sukai. Maka dalam konteks kekinian, kita barangkali merasa khawatir, gundah, gulana
nggak nyaman dengan kita mendengar kasus-kasus corona. Ada yang terinfeksi dalam jumlah sekian-sekian. Ada PDP, ada ODP, ada dan semacamnya itu. Hingga akhirnya kita pun terkadang mendengar jumlah kematian sekian dan sekian. Maka terkadang ini membuat kita merasa sedih, merasa khawatir, merasa gundah dan gulana. Akan tetapi, tetap sebagai seorang yang beriman, kita tetap harus bertasbih dengan makna mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini apa yang Allah turunkan ini pasti ada hikmahnya dan tidak boleh kemudian apa yang tidak kita sukai ini menyebabkan kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki aib. Allah Maha Suci dari segala aib, dan apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmah di baliknya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doa ini tersebut dengan jelas, bahkan dengan lafaz yang sama persis, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahkan doanya persis yang terambil dari Al-Qur'an. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, da'watu Dhinnun, doa seorang nabi yang bernama Dhinnun atau Yunus alaihi salam. Idda'a wa huwa fi batnil hut, sebuah doa yang beliau sampaikan, yang beliau panjatkan ketika di dalam perut ikan. Apa itu doanya? Mirip dengan apa? Bukan mirip, sama dengan apa yang tersebut dalam Al-Quran. La ilaha illa anta, ungkapan untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, kemudian Dhinnun bertasbih, tidak ada aib sedikit pun yang menempel di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus mengakui bahwa sifat zalim itu terdapat pada diri hamba dengan menyatakan, inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka untuk menghadapi musibah yang kita rasakan bersama ini, yang pertama, tetap kuatkan akidah dengan selalu menyatakan, menguatkan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang tidak ada Tuhan selainnya untuk disembah. Yang kedua, tasbih, mensucikan Allah dari segala aib. Selalu meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah turunkan pasti mengandung hikmah. Dan yang ketiga, mengakui bahwa apa yang Allah turunkan sebagai musibah itu merupakan kesalahan hamba, dan kita harus mengakui ini merupakan kezaliman yang muncul dari diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, innahu lam yad'u biha muslimun, sesungguhnya tidak seorang pun orang muslim berdoa dengan doa tersebut, fi syai'in qattu, dalam sesuatu apapun, illa istajaballahu lahu biha, maka niscaya Allah akan memberikan jawaban dari doa yang dia inginkan. Maka kita berdoa, semoga penyakit wabah yang kita alami sekarang ini segera Allah angkat dengan kita memperbanyak zikir, terutama la ilaha illallah, terutama bertasbih subhanallah, terutama mengakui inni kuntu minadh zalimin. Kita semuanya termasuk orang-orang yang zalim. Saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ayat lagi yang perlu kita angkat untuk benteng kita, selain mempersiapkan apa yang sudah Allah turunkan, menghadapi apa yang Allah turunkan berupa wabah ini adalah, selain sebab-sebab dunia, mungkin kita selalu cuci tangan, selalu menjaga kesehatan, kebersihan dan seterusnya, apa yang disampaikan oleh ahli medis, apa yang disampaikan oleh pemerintah dan seterusnya. Maka sebagai orang Islam, kita tidak boleh melupakan bahwa Allah memiliki firman yang sangat luar biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala ini tersebut dalam surat Hud
alaihissalam, di mana ini merupakan cerita Nabi kita Hud. Beliau memerintahkan kepada kaumnya untuk ya qaumi, wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian, meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Thumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya, kembalilah kepadanya ketika kita melenceng. Yursilis sama, maka selain Allah akan mengampuni dosa yang ada pada diri kita, maka Allah akan mengirimkan yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan mengirim hujan yang bermanfaat untuk kalian. Dan yang akan kita garis bawahi adalah faedah istighfar yang selanjutnya. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, yaitu Allah akan menambah kekuatan. Allah akan menambah kekuatan yang ada pada diri kalian. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada ayat yang Allah firmankan dalam ayat ini, maka salah satu faidah istighfar adalah menambah kekuatan yang ada pada diri kita. Maka kekuatan apa itu? Maka ulama tafsir mengatakan kekuatan ini adalah bersifat umum. Maka barangkali fisik kita mengalami lemah, tidak memiliki energi, maka beristighfarlah. Imun kita lagi rendah, kekebalan tubuh rendah, maka salah satu yang Allah ajarkan adalah beristighfar. Maka janji Allah, yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah akan memberikan kekuatan kepada kalian, menambah kekuatan apa yang ada pada diri kalian. Maka pesan kami untuk kami pribadi dan untuk semuanya, agar selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun, untuk meminta ampunan kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan imun kita, menambah kekuatan fisik kita untuk menghadapi apa yang Allah turunkan sebagai musibah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat untuk kami pribadi, mengingatkan untuk kami, keluarga kami, dan kita semuanya. Wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah